Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, suara salam saya cukup keras ini. Jawabannya kurang semarak, padahal baru subuh pertama ini. Ustadz ulangi salamnya. Yang menjawab dengan semangat, Ustadz doakan semoga Allah beri kesehatan lahir batin, dimudahkan rezekinya, dijadikan keluarganya sakinah mawaddah warahmah, pekerjaan, usaha dan profesi semakin berberkah, anak cucu yang soleh dan soleha, puasanya diterima dan akan mendapatkan ganjaran sorga dari Allah Rabbul Alamin. Yang tidak menjawab juga Ustadz doakan, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Baik, Ustadz ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya wal akhirah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka hamidum majid. Fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah habiballah. Qala ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man shama ramadana man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkannya atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 183. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berpuasa pada siang hari kemudian menghidupkan ibadah pada malam hari, imanan wahtisaban, dengan dasar iman disertai dengan keikhlasan untuk mencari ridhonya Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambik, akan diampuni segala dosa dan kesalahan yang telah diperbuat. Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasul Karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hamdan wa syukran lillah. Marilah Bapak dan Ibu sekalian, terutama pengurus yayasan, pengurus masjid dan jamaah masjid Tiongho Tun Abdul Razak, yang insya Allah dirahmati dan dicintai oleh Allah. Mudah-mudahan Ustadz Agung tidak salah lihat bahwa wajah-wajah yang hadir pada subuh hari ini, inilah penggambaran wajah-wajah calon penghuni sorga. Amin ya rabbal alamin. Kurang kencang. Calon penghuni sorga. Amin ya rabbal alamin. Tapi ingat, baru calon. Masuk tidaknya sorga, inna sa'yakum lasatta, tergantung dari kemampuan kita menambah tabungan amal ibadah setiap saat. Alhamdulillah, dengan izin dan petunjuk Allah, ternyata doa kita pada tahun lalu itu diijabah oleh Allah.
Di akhir Ramadan kita berdoa, ya Allah panjangkan usiaku dan pertemukan aku dengan Ramadan tahun berikutnya. Dan ini diijabah oleh Allah. Yang terus terang saja, tidak semua orang mendapatkan kesempatan yang sama. Maka oleh sebab itu, sebagai peserta kompetisi Ramadan, Allah mempersiapkan piala bersama yang judulnya la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Kata takwa pada ayat ini mengandung makna agar hidupmu tenang, tentram dan bahagia. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Di dunia kamu merasakan kenikmatan dan ketenangan hidup, dan di akhirat nanti engkau akan merasakan kebahagiaan yang sungguh luar biasa. Yang kata Allah, la yastawi ashabun nari wa ashabul jannati humul faizun. Berbeda antara penghuni neraka dengan penghuni sorga. Penghuni sorga itu akan merasakan kenikmatan yang sungguh luar biasa. Salam serta salawat semoga tercurah kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari sama-sama kita bersalawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ada yang tanya, mana Sayyidinanya Ustaz? Mari kita ulang. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bagaimana sih sesungguhnya persoalan ini Ustaz? Ada tidak pakai Sayyidina, ada pakai Sayyidina. Nah, ini yang perlu saya jelaskan pada subuh hari ini. Bahwa kalau kita mencari yang original, maka salawat itu yang Nabi ajarkan pada saat tasawuf. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itulah yang ori. Setelah beliau meninggalkan dunia ini, sahabat saking cinta kepada beliau menambahkan penghargaan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jadi bapak dan ibu tidak usah kita pertentangkan, ya. Nah, puasa pada bulan Ramadan ini kapan ditetapkan Ustaz? Nah, sesungguhnya bapak dan ibu sekalian ini dengar baik-baik. Puasa pada bulan Ramadan itu nanti diwajibkan pada tahun kedua Hijriah. Ya. Jadi pada saat Nabi berada di Mekkah, pada saat awal puasa itu belum wajib. Nanti diwajibkan pada bulan Ramadan itu pada tahun kedua Hijriah. Nah, kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkannya atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu menjadi orang bertakwa. Ternyata puasa ini bukan barang baru, tapi puasa ini adalah barang lama. Ada puasanya Nabi Adam alaihissalam, ada puasanya Nabi Daud alaihissalam, ada puasanya Nabi Isa alaihissalam, dan ada puasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diperintahkan oleh Allah secara tuntas pada tahun kedua Hijriah. Kemudian bapak dan ibu sekalian, oleh karena Allah sudah memberikan kesempatan yang sungguh luar biasa kepada kita untuk menjadi kontestan, untuk menjadi peserta perlombaan pada Ramadan tahun ini, yang tentu semua kita berkeinginan agar kita menjadi orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Kalau begitu bagaimana caranya Ustaz? Nabi menuntun kita, man sama Ramadana
man qama ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa pada siang hari, kemudian barang siapa yang menghidupkan ibadah-ibadah pada malam hari imanan wahtisaban, dengan dasar iman disertai dengan keikhlasan untuk mencari ridhanya Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambik, maka akan diampunkan segala dosa dan kesalahan yang telah diperbuatnya. Bila syahrul mubarak, bahwa Ramadan itu adalah tempatnya Allah memberikan ampunan atas segala dosa, melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya, lantas mengharamkan tubuh kita dari api neraka. Cuma memang Bapak dan Saudara sekalian, keterangan yang berkaitan 10 pertama, kedua, ketiga itu sedikit lemah. Maka apa yang harus kita lakukan? Mulai start awal sampai dengan akhir itu Allah mempersiapkan ampunannya, rahmatnya, dan mengharamkan tubuh kita dari api neraka. Kalau begitu Ustadz, apa yang harus kami lakukan agar ampunan Allah, rahmat Allah, dan terhindar dari asap api neraka? Ada 5 hal. Yang pertama, wa rabbaka fakabbir, agungkanlah Tuhanmu. Nah, ini dengar baik-baik, agungkanlah Tuhanmu. Tapi bukan berarti agung wirawan, ya. Nah, mengagungkan Allah di sini berarti kita diminta untuk menjadikan bulan Ramadan ini sebagai bulan taqarrub ilallah, sebagai bulan untuk mendekatkan diri kepada Allah sedekat-dekatnya tanpa sekat. Saya ulangi, kita diminta untuk mendekatkan diri kepada Allah sedekat-dekatnya tanpa sekat. Ini mohon maaf, saya tidak bermaksud menyinggung siapa-siapa ini, tapi kalau tersinggung alhamdulillah, karena masih ada di antara kita itu gara-gara pekerjaan salatnya tertunda. Nah, termasuk Pak dosen, Pak Dr. Halim itu gara-gara mengajar kadangkala salat tertunda, gara-gara diskusi salat tertunda. Termasuk yang muda-muda kalau sudah bersama dengan si doi kadangkala lupa akan ibadah. Nah, kita diminta jadikan bulan Ramadan ini bulan tanpa batas kepada Allah. Caranya bagaimana? Aqimis shalah li dzikri, tegakkan salat untuk mengingat Allah. Itulah kenapa Allah mengatakan di dalam Al-Quran pada surah Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun, sungguh beruntunglah orang-orang mukmin. Kenapa orang mukmin dikatakan beruntung? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Coba sama-sama kita ucapkan, alladzina hum fi salatihim khashi'un. Karena dia bersungguh-sungguh di dalam salatnya. Nah, kapan orang mukmin itu dikatakan bersungguh-sungguh di dalam salatnya? Al-Imamu Al-Ghazali memberikan komentar. Yang pertama adalah mereka yang selalu salat di awal waktu. Jadi kalau salat fardunya sudah dilaksanakan di awal waktu, maka itu adalah ciri yang pertama. Ciri yang kedua adalah mereka yang senantiasa melaksanakan salat secara berjamaah. Ingat bapak-bapak, kewajiban bapak-bapak salat berjamaah itu salat fardunya, wajibnya adanya di masjid. Itulah kenapa bapak dikatakan kelompok orang-orang yang soleh. Sementara ibu-ibu kewajiban salatnya, salat fardunya itu ada di rumah. Itulah beliau diberi gelar soleha. Nah sekarang kalau masih ada bapak-bapak, anak-anak muda
yang senang melaksanakan salat fardunya di rumah, itu berarti bapak-bapak dan anak muda soleha, ya. Kenapa harus kita rekatkan ini salat berjamaah? Karena ridallahi fawqal jamaah, keridaan Allah tergantung dari keutuhan jamaah. Ini bapak dan ibu sekalian, saya mau tanya ini. Cuma pertanyaannya ini Pak Imam, pertanyaan biasa-biasa, tidak ada unsur politiknya. Ini Indonesia sekarang ini aman-aman saja atau mengkhawatirkan? Ya, tolong dijawab. Aman-aman saja atau mengkhawatirkan? Nah, bapak dan ibu mengatakan mengkhawatirkan. Kenapa? Salah satu di antaranya oleh karena utang luar negeri kita itu sudah tembus pada angka 7.650 triliun. Yang secara akal sehat itu akan sulit kita selesaikan pembayarannya. Ya. Nah, orang yang berutang itu tidak punya daya tawar. Dia harus ikut pada aturan yang memberi utang. Maka oleh sebab itu, maukah bapak dan ibu Indonesia ini hancur terpilah-pilah? Mau? Kalau tidak mau, apa yang harus kita perbuat sekarang? Mari kita ingat sejarah. Indonesia merdeka tahun 45, dia tidak punya senjata konvensional. Dia hanya punya senjata tradisional. Bambu runcing, ya, keris dan tombak. Sementara Belanda punya senjata konvensional. Tapi Indonesia bisa merdeka. Tahun 48, agresi Belanda kedua. Tapi itu juga tidak berhasil. Tahun 65, kudeta yang dilakukan oleh PKI juga tidak berhasil. Kenapa itu? Iza jaa nasrullahi wal fath. Ada kemenangan dan pertolongan yang Allah berikan. Makanya Bapak dan Ibu, pada batang tubuh Undang-Undang Dasar 45, alinea ketiga itu dicantumkan bahwa kemerdekaan Republik Indonesia berkat rahmat Allah Rabbul Alamin. Nah, maka oleh sebab itu, kalau kita ingin menjadikan Ramadan ini bulan berkah, kita ingin menyelamatkan Indonesia sehingga keluarga kita jadi sakinah mawaddah warahmah, maka tidak ada kata lain kecuali aqimis shalah li zikri, tegakkan salat untuk mengingat Allah. Siapapun kita, apakah kita guru besar, guru kecil, apakah kita pejabat, rakyat biasa, apakah kita orang kaya, orang miskin, maka kita harus mendekatkan diri kepada Allah sedekat-dekatnya. Kenapa Ustaz? Allah sudah berjanji, kalau engkau selalu mengingatku dengan salat dan zikir, ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub, akan aku berikan ketenangan, ketentraman jiwa. Makanya persyaratan yang ketiga, bahwa orang-orang yang bersungguh-sungguh di dalam salatnya, selain salat di awal waktu, salat berjamaah, maka yang ketiga adalah orang yang senantiasa salat dengan tumak nina. Artinya bapak dan ibu harus menyadari bahwa salat itu bukan sekedar ritual, gerakan-gerakan saja, tapi kata Nabi, as-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itu adalah tempatnya hamba Allah berkasih sayang dengan Sang Pencipta. Ini Ustadz mau tanya dulu Bapak Ibu, mau tidak disayang Allah? Kurang keras. Mau disayang Allah? Nah,
Kalau mau disayang Allah, tidak ada kata lain. Aqimis shalah li dzikri. Tegakkan salat untuk mengingat Allah. Maka program kita pada bulan Ramadan ini dengar baik-baik. Selain salat fardu kita laksanakan di awal waktu secara berjamaah, maka hidupkan salat malam dengan salat tarawih. Yang tidak sanggup salat tarawih karena ada pekerjaan dan urusan, bikin salat lail. Yang tidak mampu dengan salat lail karena capek, bikin salat tahajud. Tarawih, lail, tahajud pada prinsipnya sama. Dikatakan tarawih karena awal malam sesudah isya, dikatakan lail karena tengah malam sebelum tidur, dikatakan tahajud karena dilaksanakan pada 2/3 malam, ya, 1/3 malam, yaitu sesudah selesai tidur. Jumlah rakaatnya Rasulullah mengajarkan 8 ditambah 3. Sahabat mengembangkan 23. Nah, silakan Bapak dan Saudara mau yang mana, ya. Nah, maka oleh sebab itu Bapak dan Ibu sekalian, mari kita manfaatkan bulan Ramadan ini untuk selalu berkomunikasi dengan Allah. Begitu juga pada pagi hari. Nah, ini dengar. Sesudah selesai salat subuh, kemudian kita berdiam diri di masjid sampai dengan waktu. Nah, kalau sekarang 6:03 itu sudah masuk waktu syuruk, ya. Kita mendapatkan kesempatan untuk salat Isra 2 rakaat. Nah, selain itu antara subuh dengan duhur di tengah-tengahnya ada salat duha. Jangan kita lengah, manfaatkan kesempatan ini, ya. 6:30 itu sudah masuk awal duha. Saya ulangi, 6:30 itu sudah masuk awal duha. Ada yang menghitung, ya, kurang 15 menit jam 7. Nah, afdolianya jam 9:10. Kalau Bapak Ibu tidak sanggup 2 rakaat, tidak apa-apa, cukupkan 4 rakaat, ya. Tidak kuat 4 rakaat, bikin 6 rakaat, minimal 2 rakaat, maksimal 12 rakaat. Nah, ini saya tanya dulu Bapak Ibu, mohon maaf ini banyak pertanyaan. Adakah jaminan kita selamat kalau kita keluar dari rumah? Ada jaminan? Nah, coba bayangkan. Apa manfaatnya salat duha itu, Ustaz? 1, tatmainnul qulub, memberi ketenangan jiwa. Yang kedua, menghindarkan kita dari balah dan bencana. Ya? Bayangkan, Bapak Ibu belum tinggalkan rumah, kita sudah getarkan arasnya Allah dengan doa-doa yang kita baca sesudah duha. Dan yang ketiga, salah satu di antara sekian banyak manfaat duha itu adalah membuka pintu rezeki. Nah, ini yang harus kita manfaatkan selama bulan Ramadan. Dekatkan diri kita kepada Allah sedekat-dekatnya tanpa sekat, ya. Nah, 1. Yang kedua, wasiyabaka fatahhir, bersihkanlah pakaian kita. Mulailah sekarang ini Bapak dan Ibu cari nafkah. Wala talbisul haqqa bil batil. Jangan campur adukan antara yang hak dengan yang batil. Tapi Ustadz, ada yang berkata tidak perlu terlalu jujur, karena yang haram-haram saja susah didapat, apalagi yang halal. Nah, orang yang berpendapat seperti ini itu berarti orang yang tidak yakin akan kekuasaan Allah. Bapak Ibu, mencari nafkah itu adalah untuk keselamatan kita dunia dan akhirat. Jadi biar sedikit, yang penting berkah, daripada banyak tapi tidak berkah. Atau saya kembalikan pada Bapak Ibu ini, mau yang mana? Sedikit halal atau banyak tapi haram? Hah? Ibu, Bu, mau yang mana Bu? Sedikit halal atau banyak tapi haram? Nah,
Atau Ustadz ulang pertanyaannya, sedikit halal atau banyak dan halal? Jadi kalau bisa, tidak sanggup cari sedikit dan halal, usahakan banyak dan halal. Kenapa Bapak Ibu? Kita harus memisahkan antara yang hak dengan yang batil. Dengar, pada tubuh manusia ini ada dua kekuatan yang selalu tarik menarik. Fahal hamaha pujuraha wa taqwaha. Ada sifat pujur dan ada sifat takwa. Apa sifat pujur itu? Yang selalu membantah, yang selalu jauh dari Allah. Sifat takwa itu yang selalu taat dan selalu dekat kepada Allah. Nah, kalau kita memberikan subsidi, asupan kepada tubuh kita dari sumber yang halal, maka suara azan itu menjadi kecintaan kita. Kelihatan itu. Begitu azan berkumandang, maka mereka berkata, Alhamdulillahirabbil alamin, masuk waktu salat. Tetapi kalau kita selalu memberikan asupan makanan dari sumber yang tidak halal, maka suara azan itu jadi kebencian. Makanya jangan heran Bapak dan Ibu, yang melarang kita untuk membesarkan suara itu bukan umat lain, tetapi umat Islam sendiri, yang notabene sudah bergelar haji, ya kan? Bahkan dia menyurat kepada pengurus Masjid Cheng Ho, kecil-kecilkan itu suaramu karena kita terganggu. Nah, itu padahal dia orang Islam. Makanya Bapak dan Ibu mohon maaf, di Indonesia sekarang ini yang merusak Islam itu bukan orang lain, tapi orang Islam itu sendiri. Kenapa? Oleh karena tidak konsisten dengan ajaran agamanya. Kenapa tidak konsisten? Terlalu banyak mengkonsumsi yang subhat-subhat, terlalu banyak memakan sumber-sumber yang tidak halal. Nah, maka oleh sebab itu bulan Ramadan ini bersihkan. Kemudian bagaimana caranya mensterilkan? Sesudah kita dapat, jangan lupa infak, zakat dan sedekah. Ya, berinfak. Bagaimana infak itu, Ustaz? Infak itu adalah pemberian yang sifatnya temporer. Contoh, bapak-bapak menginfakkan hartanya untuk pembangunan madrasah yang sedang dirintis oleh Cheng Ho Tun Abdul Razak. Nah, itu namanya infak. Kalau zakat, Ustaz, kalau zakat itu sesuatu yang mesti kita lakukan. Ada haul masanya, ada nisab hitungannya. Jadi kalau harta kita sudah setara dengan 85 gram emas, sudah sampai setahun, maka dia harus keluar 2,5%. Ada yang tanya, Ustadz, bagaimana kalau saya keluarkan 10%? Itu lebih bagus. Ada yang tanya lagi, bagaimana Ustadz? Kan persyaratannya 85 gram emas. Kalau kita konversi berarti 85 juta. Bagaimana kalau saya ambil dulu 2 juta? Sehingga sisa 83, berarti tidak keluar di Ustadz toh? Nah, ini namanya dekadasi, kalasi ini ya. Allah saja mau dikadali. Ini kan sungguh luar biasa ini ya. Nah, kemudian Bapak dan Ibu sekalian, yang paling penting buat kita adalah sedekah. Jangan menganggap remeh itu apa yang Bapak masukkan ke dalam celengan. Ya. Jangan anggap remeh. Mungkin Bapak punya tabungan di bank. Mungkin Bapak Ibu punya harta di rumah. Dan mungkin juga ada yang kita masukkan ke dalam celengan dengan sedekah. Yang mana yang doakan kita? Apakah tabungan di bank? Apakah harta yang di rumah? Atau sedekah kita? Ya, coba yang mana yang doakan kita? Tabungan, harta di rumah atau sedekah? Kurang keras. Yang mana? Sedekah. Deal? Nah, pantas doa kita suka terkatung-katung. Karena yang paling banyak kita sedekahkan adalah uang-uang kecil. Besok itu hari Jumat. Siapa yang biasa hitung celengan Jumat? Nah,
Yang mana yang paling banyak? Lembaran 100.000, 50, 20, 10, 5.000 atau 2.000? Jadi tolong ini, untuk Jumat besok tidak ada lagi uang celengan itu 2.000, 5.000, 10.000, minimal 20.000. Bagaimana kita ini mau membeli sorga dengan 10.000? Tidak ada lagi sorga, apalagi harga 2.000. Tidak ada lagi. Tukang parkir saja Pak, kalau dikasih uang pas-pas, upak gitu natuin samperitannya. Peri, pacai. Nah, maka oleh sebab itu Bapak dan Ibu sekalian, mari kita manfaatkan Ramadan ini sebagai bulan untuk berbagi. Kita sedekahkan harta kita. Kalau begitu Ustaz, kepada siapa saya bersedekah? Yang pertama kepada kedua orang tua. Yang orang tuanya masih hidup, gembirakan mereka. Tanya mereka mau apa. Ya, jangan dibawa ke panti jompo. Hati-hati. Karena kata Nabi, keridaan Allah tergantung dari keridaan kedua orang tua. Murkanya orang tua adalah murkanya Allah. Ya. Tanya, masih ada mertua? Jadi kalau bapak beli sarung, beli kopi ya, ingat orang tua dan mertua. Ibu beli mukena, ingat orang tua dan mertua. Ya. Apa manfaatnya kalau kita bersedekah kepada orang tua? Ada dua pahala yang kita dapat. Yang pertama, pahala birrul walidain, berbakti kepada orang tua, dan yang kedua pahala silaturahmi, ya, dan pahala sedekah itu sendiri. Nah, kemudian siapa lagi? Kepada saudara-saudara kita, ipar-ipar kita. Jadi kalau bapak beli sarung, belikan juga kita punya ipar dan adik-adik, ya. Nah, kemudian baru kepada fuqara wal masakin, terutama kepada janda-janda tua. Cuma ini bapak-bapak belakangan ini hampir tidak pernah bersedekah kepada janda tua. Yang mereka selalu perhatikan janda-janda muda. Nah, ini ya. Begitu juga bantu panti-panti asuhan. Ingat, panti asuhan, bukan panti pijat. Dia bilang, Ustaz, tukang pijitnya itu anak yatim Ji. Iya betul, tapi cita rasa berbeda, ya. Nah, maka oleh sebab itu Bapak dan Ibu, mari kita manfaatkan waktu dalam bulan Ramadan ini untuk berbagi. Kenapa? Karena dalam bulan Ramadan ini Allah akan lipat gandakan pahala itu. Yang kedua, masih ada tersisa 3. Saya padat-padatkan ini. Yang ketiga, warruj' safahjur, tinggalkan perbuatan dan perkataan yang sia-sia. Mana itu perbuatan sia-sia? Menghabiskan waktu hanya dengan kesenangan-kesenangan. Nah, ini kadangkala asik domino, asik joker, ya, asik catur. Jangan habiskan waktu dengan itu, ya. Nah, kalau anak-anakku habis dengan game, ya, ini ibu-ibu dari sinetron ke sinetron, ya. Sama juga bapak-bapak, jangan habiskan waktu itu hanya untuk mengejar dunia, tapi carilah akhirat kita, ya. Kalau akhirat yang kita utamakan, maka dunia itu insya Allah akan mengikutinya. Kemudian bapak dan ibu sekalian, perkataan yang tidak baik. Ada orang Makassar di sini? Ada orang Makassar? Ini dengar baik-baik ini. Orang Makassar itu bercanda, marah, sering kali mengucapkan kata-kata ini. Sun bla bla. Ya. Itu tidak ada artinya itu. Bikin sakit orang kalau mendengar. Kalau tukang becak yang ngomong seperti itu kita maklum. Tapi kalau seperti bapak-bapak yang ngomong, itu kurang pantas. Mereka ketemu dengan sesamanya tukang becak. Oi, batu kemai kau Sundala. Nah karena batunjoy nggak belama. Jangan itu. Nabi mengajarkan tebarkan salam. Setiap kali ketemu,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doakan itu. Saya suka cemburu Bapak Ibu kalau haji dan umroh itu, melihat saudara-saudara kita orang Arab itu kalau ketemu dengan sesamanya Arab, hampir itu 5 menit pertama mereka saling mendoakan. Assalamualaikum, khair hal, bikhair, wa antum. Saling mendoakan terus, luar biasa. Nah kita ini gumban jini, bontek jini, jangan seperti itu ya. Gembirakan orang itu ya. Kemudian ibu dan bapak sekalian, hampir habis waktunya ya. Maka oleh sebab itu, supaya waktu kita tidak sia-sia, tadabbarul Quran, perbanyaklah membaca Al-Quran. Saya tanya lagi, orang puasa itu lapar apa tidak? Orang lapar itu mudah tersinggung apa tidak? Kata Allah, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifa wa rahmatun lil mu'minin. Dengan kau membaca Al-Quran, maka Allah akan berikan obat dan penyejuk hati, insya Allah. Dengan cara seperti ini Allah menjadikan kita sebagai kecintaannya. Yang ketiga dan keempat, saya hanya sebut saja, wala tamnun tastaksir. Kalau engkau memberi, jangan berharap lebih dari apa yang kau beri. Jadi kalau tiba gilirannya Bapak bersedekah, kamera tidak usah ikut. Ini kan kadangkala dia kasih juga orang, tapi dia foto. Jangan, berhenti yang seperti itu. Ikhlaslah kita berbuat. Dan yang terakhir, yang kelima, wali rabbika fasbir, sabarlah kamu dalam menjalankan ibadah ini. Insya Allah kalau kelima hal ini kita lakukan, wallahu yuhibbul muhsinin, Allah akan jadikan kita sebagai kecintaannya. Kita ulangi dulu. Yang pertama, dekatkan diri kita kepada Allah dengan tertib ibadah. Yang kedua, bersihkan harta kita dari sumber dan perbanyak infak zakat sedekah. Yang ketiga, tinggalkan perbuatan dan perkataan yang sia-sia. Dan yang keempat, ikhlas dalam berbuat. Dan yang kelima, sabar dalam menjalankan ibadah puasa ini. Kata Nabi, innamal a'malu binniyat, segala sesuatu perbuatan itu tergantung dari niatnya. Maka oleh sebab itu dianjurkan kepada kita itu ya, malam hari itu berniatlah untuk berpuasa ya, selama sebulan. Dan yang lebih bagus lagi kalau setiap malam kita perbaharui niat kita itu. Bapak Ibu mohon maaf, apapun perbuatan yang kita lakukan, kalau tidak disertai dengan iman itu berat ya. Kalau tidak disertai iman, kalau kita hanya menggunakan akal itu berat. Ustaz, itu tetanggaku tidak salat, tidak puasa, rumahnya besar, hartanya banyak, sementara saya ini Ustaz, saya salat, saya puasa, saya zakat, tapi begini-begini hidupku. Ini hati-hati. Allah itu maha kuasa. Kalau kamu tidak salat, kamu tidak zakat, kamu tidak puasa, kamu juga bukan muslim, apapun yang kau doakan itu Allah berikan di dunia, tapi tidak ada lagi bagianmu di akhirat. Sementara kita ini Bapak Ibu, di dunia Allah berikan dengan prinsip la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak pernah beri beban kecuali dengan kesanggupan kita ya. Maka oleh sebab itu di dunia Allah berikan seperti ini, tapi di akhirat Allah persiapkan balasannya. Makanya usahakan supaya salat itu kita pelihara, ibadah itu kita perbaiki, niatnya karena Allah, sebagaimana janji kita pada doa iftitah, Qul inna salati, ayo sama-sama, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya
wa mamati lillahi rabbil alamin. Ustaz, ada juga temanku Ustaz, Islam tonji tapi malas ibadah, suka main judi, minum, hartanya banyak. Hati-hati, ada yang namanya istidraj. Allah berikan kesenangannya, tapi dia tidak akan merasakan kebahagiaan di akhirat. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu dengan kehadiran kita ini Allah berikan kemuliaan kepada kita, sehingga insya Allah di dunia bahagia, di akhirat nanti akan selamat. Ya, mari sama-sama kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Maha suci Engkau ya Allah yang telah mempertemukan kami dengan bulan Ramadan. Maka rahmati dan berkahilah kehidupan kami, tertibkan ibadah kami, perbaikilah iman kami, berikanlah kehidupan yang layak untuk kami ya Allah. Ya Allah, berkahi pekerjaan, usaha dan profesi kami, jadikan keluarga kami sakinah mawaddah warahmah. Kepada orang tua kami yang masih hidup, pelihara mereka di masa tuanya, dan orang tua yang telah tiada, lapangkan alam kuburnya. Ya Allah, hari ini kami bersama, pertemukan kami nanti di sorgamu. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persembahkan oleh Yayasan Haji Muhammad Cengho Sulsel dan Takmir Masjid Muhammad Cengho Goa.